Hai pejuang UTBK, kembali lagi bersama aku Hayuni sebagai tutor penalaran matematika kalian. Nah, pejuang UTBK, sebelum kita lanjut untuk menonton video kali ini, kakak ingatkan untuk menonton video-video lainnya ya. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai bangun datar. Nah, bangun datar ini termasuk dalam materi geometri. Untuk mempelajari lebih jauh, kita bahas terlebih dahulu. Nah, geometri ini adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang bangun dan bentuk. Geometri identik dengan visualisasi gambar yang perlu dihadirkan untuk memahami bagaimana sifat-sifat bentuk dan bangun tersebut. Pada umumnya, geometri dibagi menjadi dua, yaitu geometri bangun datar, yang kedua adalah geometri bangun ruang. Meskipun begitu, geometri sebenarnya dikaji lebih luas lagi. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah geometri bangun datar. Nah, kakak akan ingatkan beberapa luas bangun datar yang mungkin akan muncul di soal-soal atau contoh pembahasan berikutnya. Yang pertama ada persegi panjang. Nah, persegi panjang ini luasnya adalah panjang kali lebar gitu ya. Nah, sedangkan untuk persegi luasnya itu sisi kali sisi. Selanjutnya untuk layang-layang dan belah ketupat ini secara umum gitu ya, luasnya itu sama ya, setengah kali D1 kali D2. Namun nanti dilihat di bentuknya, diagonal satunya yang mana, diagonal duanya yang mana. Nah, kemudian ada bangun datar jajar genjang. Nah, ini luasnya adalah A kali B gitu ya. Alas untuk yang bawah dan yang atas dibagi 2 dikali dengan tingginya. Dan yang terakhir ada segitiga, yaitu luasnya setengah alas kali tinggi. Sedangkan untuk keliling dan lain kelilingnya semuanya sama, yaitu dengan menjumlahkan semua sisi yang ada gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh dan pembahasan soalnya. Oke, kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Nah, di sini ada gambar gitu ya. Bentuknya trapesium siku-siku di kedua ujung A dan D. Nah, kemudian di sini diketahui AC-nya 9. Nah, kita tulis ya di sini 9. Kemudian jika luas segitiga ABC adalah 10, jadi ini semuanya 10 gitu ya, satuan luas. Nah, kemudian berapa panjang DC? Nah, jika diketahui kalau pernyataan 1 ini AB-nya sama dengan 4, pernyataan 2 adalah BC-nya sama dengan 7. Nah, kita coba masukkan ya. Kalau AB-nya 4. Oke, kita tulis. Nah, perlu diketahui untuk mencari segitiga, luas segitiga itu rumusnya apa? Luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, kalau misalkan ngomongin segitiga ABC, berarti alasnya siapa? Alasnya si AB, 4. Nah, kalau tingginya, ini kita tarik ya. Tarik yang tegak lurus ya, kalau tinggi itu. Nah, berarti ini untuk tingginya, di mana anggap ini titik O gitu ya. CO ini sama dengan si DA. Nah, ini kan sama nih. Nah, maka kita bisa coba kerjakan terlebih dahulu. Untuk luas segitiga ABC, sama dengan setengah kali AB kali dengan AD atau DA, boleh sama aja. Nah, sedangkan untuk luas segitiga ABC sudah diketahui 10. Kemudian ini setengah lagi, AB-nya diketahui 4, AD-nya belum diketahui. Maka kita dapat 10 sama dengan 2AD. Nah, kemudian berarti AD-nya sama dengan 5. Oke.
Nah, kalau sudah diketahui AD-nya 5 dan di sini siku-siku, kan ya, ini siku-siku, maka kita bisa menggunakan apa? Menggunakan teorema Pythagoras bahwa DC ini bisa dicari dengan AC kuadrat, gitu ya, AC kuadrat sama dengan dua sisi lainnya, yaitu AD kuadrat ditambah di sini berarti CD kuadrat. AC-nya udah tahu 9 kuadrat, AD-nya udah tahu tadi 5 kuadrat ditambah CD kuadrat. Nah, secara umum gitu ya, nanti ini bisa dapet CD-nya akar dari 9 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Nanti bakal dapet kan nilainya, meskipun saya nggak kerjakan sampai selesai. Jadi artinya kalau diketahui hanya AB-nya aja juga udah cukup bisa menjawab si CD atau DC. Udah cukup menjawab untuk hanya diketahui nomor 1 saja. Nah, sekarang kalau misalkan pernyataan 2 diketahui ya, yaitu BC-nya adalah 7 katanya. Di sini 7. Nah, kita coba ya. Nah, kalau ada dua sisi yang diketahui ya, kemudian sinnya dua sisi diketahui, terus kita bisa gunakan dengan rumus trigonometri aturan sinus ya, dengan catatan bahwa segitiga ABC, luas segitiga ABC sama dengan setengah AC kali BC kali sin sudut C. Nah, kemudian luas ABC-nya sudah tahu 10, setengah kali AC-nya 9, BC-nya tadi 7, kemudian sin C. Kemudian kita dapat di sini ini kali sini 20 per 9 kali 7 63 sama dengan sin C. Nah, ini dapat nih sin C. Nah, kemudian untuk mengerjakan atau mencari si DC, kita perlu mencari dulu si AB-nya, ya kan? Tapi mencari AB-nya gimana? Pakai rumus sinus lagi, yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2AC kali BC cos C. Nah, C-nya kan sudah tahu sinnya, tinggal cari aja cosnya, kan ini demi ya. Nanti kita cari sampingnya dulu, nanti masukkan ke sini, bisa langsung dapat si AB. Nanti kalau udah dapat AB gimana? Cari lagi DC-nya pakai Pythagoras. Jadi artinya dengan mengetahui si 7 aja kita bisa mencari DC, karena dari 7 ini dapat AB, nanti dari AB dapat DC. Jadi dengan satu pernyataan yang 2 aja juga cukup menjawab. Maka pernyataan 1 dan 2 ini cukup untuk menjawab panjang DC, menjawab soalnya. Maka untuk jawabannya kita lihat, pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 2 saja tidak cukup. Salah ya. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Salah juga, karena si 1 juga bisa jawab ya. 2 pernyataan bersama sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak salah. Berarti jawabannya yang D nih. Pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan, 2 saja juga cukup gitu ya. Oke, yang nomor 1 jawabannya D. Nah, kita next ke soal berikutnya. Nomor 2, ada segi 4 ABCD merupakan layang-layang seperti gambar. Jika AB-nya 1, kemudian AD
nya akar 5, maka luas layang-layang. Nah, kita perlu tahu nih, layang-layang dibentuk oleh dua segitiga. Kalau saya tarik garis gitu ya. Nah, segitiga 1, ini segitiga 2 gitu ya. Nah, sekarang untuk menjawab atau mencari layang-layang gitu ya, kita bisa cari tingginya. Tinggi segitiga ini dan tinggi segitiga yang ini. Harusnya ini lurus ya. Ya, sama aja lah pokoknya. Nah, kemudian berarti kita harus nyari untuk yang pertama nih. Untuk ini akar 5. Kemudian kalau kita perhatikan ya. Ini kan siku-siku di sini ya. Berarti segitiga ini 1, kemudian ini siku-sikunya di sini. Nah, kemudian satunya bukan yang ini. Satunya yang bawah, kemudian yang tegaknya 1. Nah, maka ini berapa? Yang AC-nya AC. Ini B. AC-nya berapa? Berarti sisi miring kan? Berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat di akar. Berarti akar 2. Nah, berarti kalau saya kasih titik di sini, berarti dari sini ke sini, dari O misalkan, OC-nya itu berapa? Akar 2 dibagi 2, berarti setengah akar 2. Nah, kalau mau nyari tinggi yang ini, nah, berarti gimana caranya? Tinggi itu, ini juga tegak lurus ya. Kalau kita tarik ke sini jadi tegak lurus, maka untuk ini kita bisa dapet, ini kan berarti sisi miringnya. Akar 5 kuadrat dikurangi 1/2 akar 2, 1/2 akar 2 kuadrat di akar. Nah, akar dikuadratkan 5, hilang akarnya ya. Kemudian ini 1/4 kali 2, berarti setengah ya, diakarkan. Berarti 10 dikurangi 1, 9/2 diakar. Nah, kalau 9 kita bisa keluarkan jadi 3 kan ya, 3 akar 1/2. Atau boleh juga kita tulis 3/2 akar 2 gitu ya, karena ini 1/2 itu bisa ditulis 2/4, jadi 4-nya bisa keluar, sisanya 2 ini. Oke, nah sekarang kita coba masing-masing cari luasnya, segitiga 1 sama segitiga 2. Kalau yang luas pertama dulu deh ya, berarti setengah kali alasnya 1 kali tingginya 1 ya, berarti hasilnya setengah. Sekarang luas yang kedua, alasnya berarti setengah akar 2, kemudian tingginya tadi yang udah dapet 3/2 akar 2, berarti kita dapet 3/8 kali 2. Ini coret-coret jadi 4. Bentar. Ada yang salah nggak? Setengah. Oh, segitiganya kan ini alasnya yang ini ya, semuanya. Berarti akar 2 aja. Bukan setengah akar 2. Sebentar. Nah, berarti kita dapat 3/4 ini kali akar 2 kali akar 2, 2. Coret-coret jadi 2, hasilnya 3/2. Nah, berarti luas layang-layang ini, luas layang-layang sama dengan setengah ditambah 3/2. Berarti dapat 4/2, yaitu 2 ya. Nanti jawabannya yang B untuk nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3 ini ada bangun segi 4 ya, dimana QT sama TU sama UR ini sama dengan 6 cm.
Kemudian untuk SW, kemudian untuk WF, kemudian VR, ini 4 cm. Oke. Nah, pertanyaannya adalah mencari yang diarsir ini. Gitu ya. Jadi ada 2 segitiga. Berarti kita cara menyelesaikannya adalah menghitung luas segitiga PTU dulu. PTU. Nah, caranya adalah setengah kali alasnya adalah TU, tingginya adalah yang tegak lurus. Berarti ini kalau ditarik tegak lurus dari P ke si alasnya, berarti si tingginya ini adalah yang ini, yang PQ. Nah, berarti kita bisa cari yaitu setengah kali TU-nya 6. Kemudian untuk PQ-nya kita bisa hitung. PQ itu adalah SW ditambah WV ditambah VR, berarti 4 kali 3 ya. Nah, kita lanjut dulu untuk segitiga 2, yaitu segitiga PWV, yaitu setengah kali alasnya adalah WV kali di sini tingginya kita tarik garis lurus, berarti yang ini T2-nya PS ya, PS. Nah, berarti setengah kali WV-nya 4, PS-nya ini adalah bukan 4 ya, 6. Sebentar, salah. Nah, 6 kali 3 berarti, karena ada 3 yang sama ya. Oke. Nah, sekarang kita coba kotret ya. Ini kali ini dicoret jadi 2. 6 kali 6 36. Sebelah sini ini kita coret. Ini jadi 2. 6 kali 6 juga 36 ya. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2. Berarti 2 kali 36 karena sama-sama 36. 2 kali 6 12, 2 kali 3 itu 6 tambah 1 72. Berarti jawabannya untuk nomor 3 adalah 72 cm kuadrat yang C ya. Oke, bisa ya. Lanjut untuk soal berikutnya, sebuah persegi panjang dibagi menjadi 6 persegi seperti tampak pada gambar ini ya. Nah, yang terkecilnya ini 1. Nah, kita harus memisalkan dulu ya. Anggap saja kita yang persegi kuning ini, karena persegi berarti sama ya. Ini X, ini X, oke. Nah, berarti kita analisis nih. Kita analisis terlebih dahulu. Kalau yang hijau, kan ini dari sini ke sini sama kayak yang kuning ya. Tinggal ditambah yang biru ini. Ini kan yang biru 1. Berarti ini X plus 1. Yang ini juga X plus 1. Nah, selanjutnya kalau kita lihat nih ya. Dari sini itu jadinya si kuning kan. Tapi kalau yang warna ini berarti gimana? Dikurangi si biru, berarti X min 1 gitu ya. Yang ini X min 1. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk sebelah sini. Kan di sini yang hijau tuh X plus 1. Ini bedanya yang biru ini ya, berarti jadi X plus 2. Yang ini X plus 2. Oke. Nah, sekarang apalagi yang bisa dilihat? Oke, yang biru ini juga sama ya. Mirip kayak yang kuning tapi dikurangi biru muda ini. Berarti ini X min 1. Yang bawah juga X min 1. Karena persegi ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah panjang sisi persegi terbesar. Berarti yang dicari ini ya. Kita anggap saja ini luas 1. Nah, persegi 1, sorry. Nah, berarti persegi 1 yang dicari. Nah, kita harus melihat mau panjang mau lebar sama ya kalau persegi itu. Nah, berarti X plus 2. Nah, kalau dari sini X plus 2. Coba kita lihat dari sisi bawah ya. Nah, kita coba lihat
di sini ada X, dari sampai sini kan X min 1 ya. Nah, dari sini ke sini berapa? Ini kan dikurangi aja sama si biru ini 1. Berarti dari sini ke sini juga X min 1. Berarti X min 2 ya. Berarti di sini yang sebelah sini X min 2 X min 1 ditambah X min 2 gitu ya. Berarti ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Ini jumlahkan. Kita dapat 2X min 3. Gitu ya. Nah, karena si ini sama ini itu sama karena persegi, berarti kita bisa samakan X plus 2 itu sama dengan 2X min 3 biar dapat X-nya. Berarti 2X min X sama dengan 2 tambah 3. Berarti X-nya 5. Nah, sekarang karena kita udah tahu X-nya ini sama dengan 5, pertanyaannya panjangnya, bukan nanya X-nya. Berarti kan untuk nyari sisi terpanjang itu X tambah 2. Berarti 5 tambah 2 ya. 5 tambah 2 berarti 7. Jawabannya yang D, nomor 4. Oke. Nah, sekarang sebuah persegi dengan luas 125 cm. Gitu ya. Kemudian di sini dibagi menjadi 5 daerah yang sama luasnya. Nah, ini gambarnya ketinggalan ya, nggak ada. Saya gambar terlebih dahulu. Kita gambar dulu. Seret. Kemudian yang ini dengan ini X senti, ini X, kemudian ini 5 senti, ini 10 senti, ini 5 senti. Oke, kemudian ini juga 5 senti, ini 5 senti. Yang ini 10 tambah X-nya. Ini gambarnya harusnya gini ya. Nah, daerah tersebut berupa 4 persegi dan bangun berdatar berbentuk L. Ini L-nya ya. Nah, kemudian panjang sisi terpendek dari bangun datar berbentuk L tersebut adalah, nah, kita lihat terlebih dahulu apa yang diketahui. Sebuah persegi dengan total 125 cm. Gitu ya. Persegi besar. Berarti kita bisa jadikan seperti ini. Kan untuk nyari luas gitu ya. Nyari luas itu P kali L. Nah, kemudian di sini sebuah persegi dengan total 125 cm dibagi menjadi 5 daerah sama luasnya. Berarti kan kalau sama luasnya 125 ini bisa dibagi 5 langsung ya, yaitu 25 cm. Nah, kemudian di sini kalau lihat dari gambar gitu ya, berarti 10 ditambah X gitu ya, kemudian dikalikan dengan X, kemudian ditambah
10x sama dengan 25. Kalau dari sini kan ini 10x nih, yang ini x-nya, gitu kan? Untuk yang bawah ini. Kemudian kalau yang ini, yang kurawal gini, 10 lebarnya, x-nya, panjangnya 10, lebarnya x, jadi 10x gitu ya, P kali L. Nah, sama dengan 25, karena keseluruhannya sama luasnya kan. Berarti kita dapet 10x ditambah x kuadrat ditambah 10x sama dengan 25. Berarti x kuadrat ditambah 20x kemudian sama dengan 25 ya. Oke, nah sekarang kita coba cari nih faktornya. Tapi ini bisa menggunakan kuadrat sempurna. Biar jadi 20x berarti kan x ditambah 10 dikuadratkan. Tapi ada sisanya ya. Sisanya itu 100, berarti kita kurangkan dengan 100 sama dengan 25. Berarti kita dapat x plus 10 kuadrat itu sama dengan 125 gitu ya. Nah, karena ini di kuadrat berarti kita akar-akarnya ini plus minus, akar dari 125 ini 5 akar 5 ya. Berarti bisa dapat untuk x-nya itu adalah plus minus 5 akar 5 min 10. Nah, sekarang analisis nih yang plus minusnya. Karena ukuran ini tidak mungkin negatif, berarti yang ini adalah yang positifnya yang diambil. Berarti kita ambilnya yang positif ya. Kan kalau sama-sama min jadi negatif, jadi x-nya itu adalah 5 akar 5 min 10 yang memenuhi ya, nggak mungkin yang negatifnya. Jadi jawabannya yang ini, kita cek. Ada nggak? Yang C jawabannya. Jadi untuk nomor 5 jawabannya C. Oke, kita bakal lanjut lagi untuk belajarnya. Jangan lupa untuk lihat lagi video-videonya atau kalian bisa kuasai soal-soal lainnya. Oke. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal tentang bangun datar. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami oleh adik-adik semua. Jangan lupa untuk like dan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.